tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Pasuruhan 1. Dalam seri ke-233 ini didukung oleh para pemain Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, Naryo sebagai Kepala Desa, Hari Laksono sebagai Rake Pemintihan, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Heri sebagai Rayuyu, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rayuyu, Rakuti, Rasemi, dan 40 orang prajurit Majapahit berkuda menyusuri jalan-jalan di Desa Pasuruhan 1. Kepala Desa Pasuruhan 1 berkuda paling depan sebagai penunjuk jalan. Setelah melewati beberapa tikungan, mereka pun mulai memasuki lorong jalan menuju ke Pondok Meisin. Wali Kadep dan Rakeh Pemintihan buru-buru menghampiri kepala Desa Pasuruhan 1 yang segera turun dari punggung kudanya. Sementara Rayuyu, Rasemi, dan Rakuti tetap duduk di atas kuda. Beberapa orang prajurit Majapahit nampak melompat turun. Ada apa, Bapak Kepala Desa?
Wali Kadep, Tuan Rayuyu datang ke Pasuruan 1 ingin menemui ahli waris Nyai Paricara. Di mana Ayuwandira? Mungkin di ruangan biliknya Bapak Kepala Desa. Biarlah saya panggil anak itu kemari. Tunggu sebentar, Bapak Kepala Desa. Rakeh Pamintihan melompat menyeberangi ruangan pendopo, dan tak lama kemudian dia sudah kembali lagi bersama Ayuwandira. Ada apa, Bapak Kepala Desa? Ayo, ada tamu dari Istana Majapahit. Ayo, silakan menemui mereka. Apakah mereka bermaksud menemui aku, Bapak Kepala Desa? Tuan Rayuyu ingin menemui ahli waris Nyai Paricara. Nah, Tuan Rayuyu, inilah putri tunggal Nyai Paricara. Silakan Tuan bicara kepadanya. Benar kau putri Nyai Paricara? Benar, Tuan. Siapa namamu? Nama saya Ayuwandira. Ayuwandira. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Tapi sudah lama sekali. Baiklah. Begini Ayu. Kami datang ke Pasuruan 1 mengemban tugas langsung dari Gusti Prabu Jayanegara. Kami datang untuk menyerahkan ini. Piagam penghargaan kepada ibumu. Dan di samping itu, pemerintah Majapahit juga memberikan sumbangan sebesar 1.000 ringgit. Kau sebagai ahli warisnya bisa menggunakannya untuk keperluan-keperluanmu. Nah, terimalah Ayuwandira. Maaf, Tuan Rayuyu. Kalau Tuan datang mewakili pemerintah Majapahit, Tuan datang untuk memberikan tanda penghargaan kepada ibu saya merasa sangat terharu. Saya merasa bangga dan terharu. Terima kasih, Tuan Rayuyu. Tapi maaf, saya tidak bisa menerimanya. Mengapa tidak bisa? Ayo, terimalah. Tanda penghargaan ini diberikan oleh raja kita, junjungan kita. Kau tidak bisa menolaknya begitu saja. Sebab itu bisa diartikan penghinaan. Ayo, terima saja Ayuwandira. Maaf, Tuan Rayuyu. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Kecuali Tuan Rayuyu menyerahkannya setelah turun dari punggung kuda. Rayuyu terkejut. Demikian juga yang lain. Demikian juga Kepala Desa Pasuruan 1. Wali Kadep ataupun Rakeh Pamintihan. Jawaban Ayuwandira cukup tegas. Tegas dan berani. Berani sekali kau berkata seperti itu di depan penggawa kerajaan. Tapi baiklah, aku akan menuruti keinginanmu. Aku akan turun dari kuda. Hop! Nah, aku sudah turun dari kuda. Sekarang terimalah piagam penghargaan ini. Maaf, Tuan Rayuyu. Saya terpaksa belum bisa menerimanya. Kecuali mereka semuanya turun dari punggung kudanya masing-masing. Apa? Kau ini siapa berani memerintah kami? Prajurit-prajurit Majapahit. Kurang ajar. Ayo, terima saja piagam penghargaan ini. Dan ini uangnya 1.000 ringgit. Cepat ambil. Maaf, Tuan Rayuyu. Kalau sikap Tuan seperti ini, saya tidak percaya bahwa Tuan adalah utusan seorang raja. Saya tidak percaya bahwa Tuan adalah penggawa kerajaan yang pantas dihormati. Kata-katamu semakin menjengkelkan. Kata-katamu membuat merah telingaku. Aku tidak mau pusing-pusing soal ini. Kau harus menerimanya. Kecuali kau ingin melihat kami berbuat kasar kepadamu. Tuan Rayuyu, menurut orang-orang yang pernah mengenalnya, juga menurut penglihatan saya sendiri, ibu saya adalah seorang wanita yang lembut. Beliau tidak menyukai sikap kasar ataupun brutal. Kalau Tuan benar-benar merasa menjadi utusan pemerintah Majapahit, bersikaplah agak lembut kepada kami. Kami tidak bermaksud menolak piagam penghargaan itu. Tapi kami tidak sampai hati menerima piagam penghargaan yang diserahkan dengan cara seperti ini. Tuan Rayuyu telah membuat harga diri kami tersinggung. Jadi kau tetap tidak mau menerimanya? Ibu saya pernah berkata pada saat beliau masih hidup, bahwa tidak seharusnya orang menjadi silau karena pujian, karena tanda penghormatan, karena sanjungan.
Kalau Tuan Rayuyu tidak mau memerintahkan agar mereka semuanya turun dari kuda, saya tetap tidak akan menerima piagam ini. Tuan boleh membawanya kembali ke istana Majapahit. Itu namanya kau berani menghina kepada raja, junjunganmu. Berani sekali bocah perempuan ini. Kau tidak tahu apa yang baru saja kau katakan di depan kami. Kau hanya anak seorang tabib. Kalau aku tidak dapat mengendalikan diri, aku bisa berbuat sesuka hatiku di tempat ini. Aku bisa menangkapmu dan juga orang-orang itu dan menyeretnya di sepanjang jalan. Tuan memang dapat berbuat apa saja kepada kami. Tapi Tuan tidak dapat memaksa kami untuk takut, untuk merasa gentar. Saya tidak akan merubah pendirian saya. Selama prajurit-prajurit itu masih duduk di atas kuda, saya tidak akan menerima tanda penghargaan itu. Maaf, saya tidak akan bicara lagi soal ini. Semuanya terserah kepada Tuan Rayuyu. Sudahlah Rayuyu. Kami akan segera turun. Tidak ada perlunya ribut-ribut seperti ini. Ayo turun semuanya, turun semuanya, ayo. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Nah, kami semua sudah turun dari kuda. Sekarang terimalah piagam penghargaan ini. Terima kasih, Tuan Rayuyu. Dan ini uangnya 1.000 ringgit. Terima kasih. Piagam penghargaan dan uang 1.000 ringgit sudah saya terima. Saya merasa sangat terharu dan bersyukur. Dan kalau Tuan kembali ke istana Majapahit nanti, tolong sampaikan ucapan terima kasih saya yang besar di hadapan Gusti Prabu Jayanegara. Sudahlah, sudah. Simpan saja baik-baik piagam penghargaan itu. Dan pergunakan uangnya untuk keperluan hidupmu sehari-hari. Kepala desa. Ya, Tuan Rayuyu. Nasihati anak perempuan itu. Jangan lagi dia berani berlaku kurang ajar di depan penggawa kerajaan. Nanti dia mendapat kesulitan. Iya, Tuan. Maafkanlah Yuandira. Maafkanlah kalau sikap putri Nyai Paricara ini kurang berkenan di hati Tuan Rayuyu. Biarlah, nanti saya akan menasehatinya, Tuan. Dia pikir kami ini siapa? Kalau kami mau, kami bisa berbuat sesuka hati kami di tempat ini. Kami bisa menangkap siapa saja. Kami bisa membalas penghinaan orang-orang desa seperti kalian dengan cara kami. Ayo Rasemi, Rakuti. Maaf Tuan. Apakah Tuan tidak berminat untuk istirahat barang semalam? Kami akan sangat gembira dan merasa mendapat penghormatan jika Tuan sudi tinggal di pondok kami barang semalam saja. Aku tidak merasa perlu untuk menginap di tempat ini. Kami mempunyai banyak urusan. Kami mempunyai banyak tugas penting yang lain. Dan tugas yang paling menyebalkan ialah datang ke tempat ini. Ayo, semuanya naik ke atas kuda. Kita tinggalkan tempat ini malam ini juga. Ayo naik. Ayo naik. Ayo Andira. Sekalipun ibumu seorang tabib yang ternama, dia tidak banyak artinya bagi kami. Kau boleh merasa bangga, tapi jangan sekali-kali kau berani berbuat kurang ajar lagi di depan kami. Ya. Aduh. Hampir saja kita semua mendapat bencana. Tapi kau benar, Ayu. Sikapmu benar. Iya, dia ini persis seperti ibunya. Dia selalu berani jika merasa benar. Aku sendiri tidak pernah menduga penggawa-penggawa kerajaan seperti itu sikapnya. Sombong dan tidak tahu tata krama. Tapi syukurlah, akhirnya semuanya berjalan dengan baik dan tidak terjadi apa-apa.
Saya merasa sangat tersinggung, Bapak Kepala Desa. Saya tahu, sikap saya bisa menimbulkan kesulitan besar. Tapi siapa lagi yang akan menghargai kita kalau kita tidak berani bersikap tegas? Mereka memang penggawa-penggawa kerajaan. Tapi tidak seharusnya mereka berbuat kasar kepada orang-orang desa. Iya, baiklah. Karena sudah malam, aku mau pulang. Ayo Wali Kadep, Rakai Pamintian, ayo. Silakan Bapak Kepala Desa. Maaf kalau kami telah merepotkan Bapak Kepala Desa. Rayuyu dan rombongannya berkuda meninggalkan desa Pasuruhan 1. Rayuyu kelihatan masih gusar. Dia berkuda paling depan, sementara Rasmi dan Rakuti nampak tenang-tenang saja. Mereka terus berkuda semakin jauh meninggalkan perbatasan desa Pasuruhan 1. Menjelang tengah malam, mereka memasuki desa Pongging. Ada apa, Rayuyu? Mengapa berhenti? Aku masih penasaran. Mulut bocah perempuan itu lancang sekali. Kalau saja dia bukan anak Nyai Paricara. Rupanya kau tergolong orang yang tidak mudah untuk mengendalikan diri, Rayuyu. Telingaku masih panas. Belum pernah aku dihina seperti ini oleh bocah kemarin sore. Sudahlah. Ini hanya urusan sepele. Kita harus segera kembali ke Majapahit, Rayuyu. Yang penting kita sudah menjalankan tugas dengan baik. Ya, bukankah itu sudah cukup? Maaf, Tuan Rayuyu. Teman hamba ini ingin melaporkan sesuatu kepada Tuan. Ada apa? Ayo, katakan saja sendiri pada Tuan Rayuyu. Tidak usah takut-takut. Ada apa, prajurit? Tuan. Apa? Pada saat kita berada di rumah Nyai Paricara, saya sempat berjalan-jalan sebentar ke halaman belakang. Lalu, Tuan, saya seperti melihat... Jangan berbelit-belit. Kau melihat apa, prajurit? Dia sepertinya melihat Cakradara, Tuan Rayuyu. Apa? Cakradara? Iya, benar Tuan Rayuyu. Waktu itu, hamba sedikit lupa-lupa ingat. Hamba berhasil memergokinya ketika Cakradara membuka pintu pondok belakang. Dia buru-buru masuk kembali, Tuan Rayuyu. Tapi, walaupun hanya sepintas, hamba sempat melihat wajahnya, Tuan. Awas, prajurit. Kau jangan main-main. Iya, tidak. Saya bersungguh-sungguh, Tuan Rayuyu. Saya yakin dia Cakradara. Prajurit. Kau sendiri mengatakan lupa-lupa ingat. Bagaimana kau bisa yakin? Tuan Rasmi. Saya lalu ingat pakaiannya. Dan orang itu mempunyai ciri-ciri persis seperti Cakradara. Tingginya sama, Tuan. Bentuk wajahnya sama. Dan, Tuan. Apa? Dia seperti terkejut waktu melihat saya. Dan dia buru-buru masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Begitu. Bagaimana, Rasmi? Rakuti? Mungkin juga prajurit ini salah lihat. Tapi kukira kita perlu menyelidikinya, Rayuyu. Kalau memang orang itu Cakradara, kita bisa menangkapnya. Gusti Ramapati pasti akan senang kalau kita bisa menangkap mereka. Kalau begitu, sebaiknya kita kembali ke Pasuruan 1. Aku akan menanyakan soal ini kepada kepala desa. Ayo Rasmi, Rakuti, kita kembali ke Pasuruan 1. Iya. Hei, kemari kau, cepat. Iya, Tuan. Ada apa, Tuan? Aku ingin bertemu dengan kepala desa. Wah,
Mungkin Bapak Kepala Desa sudah tidur, Tuan. Bangunkan dia. Katakan bahwa Rayuyu ingin bicara dengannya. Cepat. Oh ya, baik Tuan. Tunggu sebentar, Tuan. Rayuyu melompat turun dari punggung kudanya. Sementara laki-laki setengah tua, yang rupanya adalah pembantu kepala desa Pasuruan I, bergegas masuk ke dalam. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi bersama kepala desa. Kepala desa agak terkejut melihat kehadiran Rayuyu dan prajurit-prajuritnya. Buru-buru dia menghampiri Rayuyu yang berdiri di dekat kuda. Ada apa, Tuan Rayuyu? Mengapa Tuan kembali lagi? Aku ingin minta keterangan darimu, kepala desa. Berilah keterangan yang benar. Jawablah pertanyaanku dengan jujur. Kecuali kau tidak ingin selamat. Keterangan mengenai apa, Tuan? Beberapa waktu yang lalu kami pernah mengejar 2 orang pelarian. Mereka bernama Cakradara dan Kudamerta. Semula kami mengira mereka sudah mati tenggelam di Sungai Kapulungan. Tapi ternyata mereka masih hidup. Salah seorang prajuritku melihatnya di rumah Nyai Paricara. Sekarang jawab pertanyaanku, kepala desa. Benarkah Cakradara dan Kudamerta bersembunyi di rumah kediaman Nyai Paricara? Maaf, Tuan. Saya tidak tahu. Kuharap kau tidak melindungi 2 orang pelarian itu, kepala desa. Saya tidak melindungi siapa-siapa, Tuan. Saya benar-benar tidak tahu. Ingat, kepala desa. Kami suka berbuat kasar. Kami biasa bertindak kejam. Apalagi kepada orang yang mengecewakan hati kami. Dan tidak mau membantu kami. Sungguh mati, Tuan. Saya benar-benar tidak tahu persoalan ini. Tapi mungkin saja prajurit Tuan salah melihat. Sepertinya di rumah Nyai Paricara tidak ada siapa-siapa kecuali Wali Gadep dan Rake Pamintian, Tuan. Kepala desa. Iya, Tuan Rayuyu. Jadi kau masih tidak mau menjawab dengan jujur. Kau mau berkomplot dengan 2 orang pelarian itu. Kau ingin mendapat kesusahan besar. Sekali lagi kuperingatkan, kepala desa. Ini persoalan yang gawat. 2 orang pelarian itu harus ditangkap dan diserahkan ke tiang gantungan. Mereka sudah dianggap penjahat. Mereka harus dibinasakan. Barang siapa berani melindunginya, orang itu juga dianggap penjahat dan harus ditangkap serta dibinasakan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rayuyu mendapat laporan dari salah seorang prajuritnya tentang Cakradara. Buru-buru dia membawa prajurit-prajuritnya kembali ke Pasuruan I dan menemui kepala desa. Kepala desa Pasuruan I nampak gugup dan kebingungan. Dia memang sama sekali tidak tahu menahu soal pelarian. Jawab, kepala desa, atau lehermu akan dipenggal sekarang juga. Ampun, Tuan Rayuyu. Saya benar-benar tidak tahu soal ini. Saya tidak tahu kalau ada pelarian bersembunyi di rumah Nyai Paricara, Tuan. Tapi saya kira tidak mungkin, Tuan. Barangkali prajurit Tuan salah lihat. Bodoh sekali. Seharusnya kau membantu kami, kepala desa. Tapi terserah. Ini bukan salahku. Salahmu sendiri. Prajurit! Ya, Tuan. Tangkap kepala desa itu. Ikat di bawah pohon. Cambuk punggungnya. Baik, Tuan. Oh, ampun, Tuan Rayuyu. Saya benar-benar tidak tahu. Ampun, Tuan. Jangan, Tuan. Empat orang prajurit segera melompat dari punggung kudanya masing-masing. Mereka menangkap kepala desa Pasuruan I dan mengikatnya di bawah pohon. Semula kepala desa berusaha untuk berontak. Tapi apa artinya kekuatan seorang kepala desa? Prajurit-prajurit Majapahit segera dapat meringkusnya.
Istri kepala desa melihat keributan di halaman dan wanita setengah tua itu pun berlari keluar mendapatkan suaminya. Oh, ada apa ini? Mengapa kau diikat, Pak? Mengapa suami saya diikat? Apa salahnya? Kau istrinya? Iya, Tuan. Saya istrinya. Mengapa suami saya diikat? Mengapa suami saya diikat, Tuan? Dia tidak pernah melakukan apa-apa. Dia hanya seorang kepala desa. Suamimu itu telah melakukan suatu kebodohan besar. Oh, ada apa, Pak? Apa yang telah kau lakukan sehingga mereka mengikatmu? Ada apa? Aku sendiri tidak tahu, Nyi. Mereka menuduhku menyembunyikan 2 orang pelarian di rumah Nyai Paricara. Oh, tidak. Tidak, Tuan. Dia tidak pernah menyembunyikan siapa-siapa. Dia tidak pernah pergi kemana-mana. Ini pasti fitnah. Oh, lepaskan suami saya, Tuan. Dia tidak pernah bersalah. Sungguh. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia hanya seorang kepala desa yang lugu dan sederhana. Dengar. Kalau kau dapat membujuk suamimu, dan dia mau memberikan keterangan yang benar kepada kami akan segera melepaskannya. Apa benar, Pak? Benarkah kau ikut campur soal ini? Benarkah ada 2 orang pelarian bersembunyi di rumah Nyai Paricara? Aku tidak tahu, Nyi. Aku benar-benar tidak tahu. Kau sangat akrab dengan Nyai Paricara. Kau pasti tahu, Pak. Katakan saja kalau memang kau tahu. Nyai, apa kau sudah tidak percaya lagi pada suamimu sendiri, ha? Katakan saja bahwa kau mengetahuinya, supaya mereka melepaskanmu, Pak. Bagaimana aku harus mengatakan bahwa aku tahu, Nyi, kalau memang aku ini tidak tahu? Sudahlah, Nyi, biarlah aku menghadapinya sendiri. Pergilah ke dalam, tinggalkan aku. Ayo minggir kau. Suamimu ini memang perlu dicambuk. Dia telah berkomplot dengan pelarian. Prajurit, ya, cambuk punggungnya. Cambuk sampai terkelupas kulitnya. Jangan sakiti dia. Jangan cambuk dia. Jangan, Tuan. Bapak Wali Kadep, celaka, prajurit Majapahit. Ada apa? Bukankah kau pelayan Bapak Kepala Desa? Mereka datang lagi. Sekarang mereka sedang mencambuk Bapak Kepala Desa. Mereka mengikat Bapak Kepala Desa di bawah pohon dan mencambuk punggungnya berulang kali. Kasihan Bapak Kepala Desa. Bapak Wali Kadep, ya. Ada apa? Katanya prajurit Majapahit kembali lagi ke Pasuruan 1, Ayu. Kembali lagi? Iya. Oh, mungkin Tuan Rayuyu masih penasaran kepada saya. Biar saja mereka kembali lagi. Coba berilah keterangan yang jelas. Mengapa prajurit Majapahit itu kembali lagi? Mereka mencari 2 orang pelarian, Bapak Rake. Mereka mencari Cakradara dan Kuda Merta. Waduh, kalau begitu persoalan ini bisa gawat. Kalau mereka sampai menangkap Tuan Cakradara dan Kuda Merta di tempat ini, waduh, kita semua akan celaka. Kita akan terlibat. Kalau begitu, aku harus segera memberitahu Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta. Tunggu sebentar, Bapak Wali Kadep, Bapak Rake. Ayu? Cepat Tuan Cakradara, Tuan Kuda Merta, kita harus segera pergi meninggalkan Pasuruan 1. Kenapa? Prajurit Majapahit datang lagi. Mereka mau menangkap Tuan berdua. Bagaimana mereka tahu bahwa kami bersembunyi di sini, Ayu? Sudahlah, Tuan harus segera pergi.
Bahaya besar mengancam Tuan berdua. Sebentar lagi mereka pasti akan datang kemari. Cepat Tuan, benahilah pakaian Tuan. Saya akan membawa Tuan pergi ke suatu tempat yang aman. Bagaimana Kakang Cakradara? Bagaimana lagi? Kalau memang begini keadaannya, kita harus segera pergi. Kita jangan sampai tertangkap di pondok ini. Kasihan warga desa Pasuruan 1. Mereka semua bisa terlibat. Ayo Adi Kudamerta. Cakradara dan Kudamerta buru-buru membenahi pakaiannya, sementara Ayuwandira melompat ke pondok belakang untuk menemui ayahnya. Dia segera menceritakan kepada Arya Dwi Pangga apa yang sedang terjadi. Jadi, kau mau pergi bersama mereka, Ayu? Saya kasihan pada mereka, Ayah. Saya akan mencarikan tempat persembunyian yang aman untuk mereka. Kau sengaja melibatkan diri dalam persoalan ini? Saya memang sudah sejak lama terlibat, Ayah. Sayalah yang membawa Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta ke pondok ini. Dan sekarang, mereka kembali mendapatkan kesulitan. Saya tidak bisa tinggal diam. Saya harus menolong mereka. Kalau kau sudah bertekad seperti itu, baiklah. Pergilah anakku. Jagalah dirimu baik-baik. Saya kira Ayah bisa ikut serta. Tidak, Ayu. Aku tidak ingin merepotkan kalian di jalan. Biarlah aku di sini saja bersama Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan. Pergilah. Kau tidak usah cemas memikirkan ayahmu ini. Prajurit-prajurit Majapahit itu tidak akan berbuat apa-apa kepada manusia yang sudah cacat seperti ayahmu. Sudahlah. Cepat pergilah. Jangan sampai terjadi keributan di pondok ini. Kasihan ibumu. Saya pergi, Ayah. Saya mohon doa restu Ayah. Barangkali saya tidak segera kembali ke Pasuruan 1. Tapi suatu saat nanti, saya pasti akan kembali lagi. Iya, hati-hatilah di jalan, anakku. Sambil menyusut air matanya, Ayuwandira mencium lutut ayah kandungnya. Arya Dwi Pangga mengelus rambut putrinya. Ayuwandira kemudian bangkit dan melangkah ke ruangan depan. Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan masih duduk di ruangan pendopo. Mereka nampak cemas. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Bapak Wali Kadep, saya terpaksa pergi. Saya harus menolong Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta. Ya, memang sebaiknya kau pergi, Ayu. Tinggalkanlah pondok ini. Kalau sampai Rayuyu kembali, kau akan mendapat kesulitan besar. Di mana Tuan Cakradara dan Kudamerta? Mereka sudah pergi ke kandang kuda. Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh, saya titipkan pondok ini kepada Bapak berdua. Mungkin saya tidak akan segera kembali ke Pasuruan 1. Selama itu, Bapak Wali Kadep dan Bapak Rakeh, saya persilakan tinggal di pondok ini dan melanjutkan pekerjaan ibu. Jangan khawatir, Ayu. Kami dan ibumu sudah seperti saudara sekandung. Kami ini tidak ingin mengecewakan beliau. Dengar, mereka sudah menuju kemari. Cepat, Ayu. Cepat tinggalkan pondok ini. Baiklah, saya pergi, Bapak Wali Kadep. Selamat tinggal, Bapak Rakeh. Ya, hati-hatilah anakku. Lihatlah, Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta sudah menunggu. Ayuwandira segera melompat ke kandang kuda. Tangan kirinya mencincing buntalan berisi pakaian dan sebuah kotak kecil berisi surat wasiat ibunya. Sekarang Ayuwandira sudah duduk di atas punggung kudanya. Mari Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta, ikutlah saya. Hiya, 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 hiya. Kita harus hati-hati menghadapi mereka, Kakang Rakeh. Iya, kita harus melindungi desa Pasuruan 1, ya khususnya pondok ini. Jangan bertindak sembrono, apalagi pada penggawa kerajaan yang bernama Rayuyu.
Nampaknya dia itu cukup berangasan. Dengarlah Wali Kadep. Mereka sudah semakin dekat. Ayo kita bersiap-siap. Kita hadapi mereka bersama-sama. Iya, iya. Siapa namamu? Nama saya Wali Kadep, Tuan. Dan kau siapa? Nama saya Rake Pamintihan. Apa yang kalian lakukan di pondok kediaman Nyai Paricara ini? Kami adalah pembantunya, Tuan. Kami sudah lama sekali bekerja membantu Nyai Paricara melaksanakan tugasnya sebagai seorang tabib. Bagus. Kalau begitu kau pasti tahu bahwa di pondok ini telah tersembunyi 2 orang pelarian. 2 orang pelarian? Apa maksud Tuan? Jadi kau juga bermaksud melindungi mereka? Maaf, Tuan Rayuyu. Kami sama sekali tidak tahu apa yang Tuan maksudkan. Biarlah aku yang bicara pada mereka, Rayuyu. Kau pasti belum kenal siapa aku. Namaku Rasemi. Aku juga seorang penggawa kerajaan. Kau tidak perlu takut kepada kami. Kami tidak akan berbuat kasar. Kami tidak akan menyakiti kalian. Kalau memang kalian mau bekerja sama dengan kami. Maaf, Tuan Rasemi. Tapi kami memang benar-benar tidak tahu soal pelarian. Oh, kau tidak usah melindungi mereka. Kau bukan sanak keluarganya. Jangan berlaku bodoh. Gunakan otakmu. Kau sedang berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Lihatlah, mereka semuanya ada 40 orang. Dan kami dapat memerintahkan kepada mereka untuk melakukan apa saja di tempat ini. Tuan Rasemi, apa sebenarnya yang ingin Tuan ketahui? Pelarian. Soal 2 orang pelarian yang selama ini bersembunyi di pondok kediaman Nyai Paricara. Di mana mereka sekarang? Bukankah kami sudah menjawabnya? Kami benar-benar tidak tahu soal pelarian. Keparat. Ayo prajurit, turun dari kuda kalian. Geledah pondok itu. Periksa sampai ke pojok-pojoknya. Ayo, jangan sampai ada tempat yang ketinggalan. Dan kau juga. Awas kalau kau berani berdusta kepada kami. Ayo prajurit, cepat geledah pondok itu. Seret siapa saja yang ada di dalam. Sepuluh orang prajurit berlompatan dari atas kudanya masing-masing, dan mereka berlari menghambur ke dalam pondok. Mereka segera menggeledah seluruh pondok. Mereka berbuat kasar. Perabotan Nyai Paricara diacak-acak, meja dibalikan, dan kursi-kursi ditendang berantakan. Tapi mereka sangat kesal karena tidak menemukan apa-apa. Akhirnya mereka sampai di pondok belakang, ruangan bilik Arya Dwi Pangga. Ayo sini. Ayo jalan. Ayo sini. Ya, jongkok di sini. Ayo jongkok. Nah, ya, begitu. Ayo. Siapa orang ini? Tuan Rayuyu. Dia bersembunyi di ruangan bilik belakang. Kami lalu menyeretnya keluar sesuai dengan perintah Tuan. Siapa orang ini? Dia sudah lama tinggal di pondok ini, Tuan Rayuyu. Rupanya matamu buta ya. Kau tidak bisa melihat ya. Tapi kau pasti masih bisa bicara. Siapa namamu? Nama saya Arya Dwi Pangga. Kau juga pembantu di pondok ini. Kau pelayan Nyai Paricara. Iya, saya juga pelayan di pondok ini. Saya pelayan Nyai Paricara. Kau tahu bahwa di pondok ini telah bersembunyi 2 orang pelarian. 2 orang buron pemerintah Majapahit. Namanya Cakradara dan Kudamerta. Sayang sekali. Saya tidak tahu apa-apa soal pelarian. Jawab yang benar. Saya sudah menjawab dengan benar. Jawab dengan jujur. Saya sudah menjawab dengan jujur. Dusta!
Dusta! Kalian bertiga ini sama saja. Kalian membuat kami susah. Tapi saya tidak akan cepat putus asa. Kalian bertiga akan kupaksa mengaku. Kalian tahu, kepala desa kalian juga berbuat hal yang sama. Dan dengan kebodohan itu, telah ditebus dengan punggungnya yang robek-robek penuh darah. Sekarang giliran kalian bertiga. Prajurit, ikat 3 orang ini. Dan cambuk mereka. Cambuk sampai mereka mengaku. Tunggu dulu. Rasemi. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Kita harus memaksa mereka agar mau mengaku. Kukira tak ada perlunya, Rayuyu. Kalau toh mereka mau mengaku, kita sudah terlambat. Pasti 2 orang pelarian itu sudah kabur lebih dulu. Mengapa kita tidak langsung saja mengejar mereka? Kita tidak perlu membuang-buang waktu seperti ini. Lebih baik kita segera mengejar mereka. Kalau mereka kabur, mereka pasti belum jauh dari Pasuruan 1. Benar, Rayuyu. Tak ada gunanya kita mengurusi orang-orang desa seperti mereka. Lebih baik segera kita tangkap Cakradara dan Kudamerta. Kalau begitu baiklah. Aku memang selalu terburu nafsu. Baiklah, kalian benar. Lebih baik kita segera mengejar mereka. Ayo prajurit, cepat naik ke atas punggung kuda. Kita kejar mereka. Dan kalian jangan merasa gembira dulu. Kalau ternyata 2 orang pelarian itu bersembunyi di pondok ini, kalian akan menanggung akibatnya. Kami pasti akan kembali lagi untuk menghukum kalian. Ayo prajurit, kita berangkat. Hop! Rayuyu menggebrak kudanya. Dia berkuda paling depan, sementara Rasemi dan Rakuti berkuda di belakangnya, dan 40 orang prajurit Majapahit mengikuti di belakang mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu